Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam hijau hitam. Perkenalkan, nama Yunda Mawardah Medika Ananda, salah satu asisten mentoring dari kelas mentoring Tenda Muhammad Faisal Akbar. Nah, di sini Yunda akan menjelaskan tentang materi tips menjadi milenial yang produktif. Selamat menyaksikan. Nah, tahun ini merupakan tahun yang menjadi tantangan kita para milenial untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Nah, jadi para milenial ini atau yang disebut generasi milenial ini merupakan sekelompok orang yang lahir pada tahun 1980-an atau pertengahan 1990-an dan awal tahun 2000-an. Nah, kadang karena terlalu disuruh kita untuk selalu stay at home atau isolasi diri di rumah, membuat kita bermalas-malasan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari atau melakukan sesuatu hal yang baru. Jadi di sini Yunda akan memberikan 5 tips supaya kita tetap menjadi para milenial yang tetap produktif atau menghasilkan karya-karya baru. Yang pertama yaitu kenali emosi dan kebutuhan diri kita. Nah, karena pandemi COVID-19 ini membuat kita atau pribadi yang mana itu kita lakukan setiap hari menjadi terbatas atau melakukan itu aja. Misalkan bangun tidur, makan, terus rebahan, terus tidur lagi, itu aja yang kita lakukan. Itu bisa membuat kita stres. Nah, yang mana stres ini akan berdampak bagi kesehatan kita dan daya tahan tubuh kita. Kadang kita juga merasa bosan karena harus selalu berada di rumah aja. Nah, jadi yang pertama kita harus lakukan yaitu mengenali emosi dan kebutuhan diri kita. Misalkan kita ada skill untuk membuat kue, jadi sempatkanlah setiap harinya itu kita membuat kue agar kemampuan misalkan ketika kita membuat itu yang awalnya biasa aja menjadi bertambah. Kita bisa menciptakan kue-kue yang baru atau rasa-rasa yang baru. Dan juga lakukanlah sesuatu yang mana itu berdampak positif dan bisa membuat emosi atau kebutuhan diri kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan tips yang kedua untuk kita tetap menjadi milenial yang produktif adalah bijak menggunakan waktu. Nah, waktu kan adalah emas. Dalam Islam, waktu merupakan perkara yang penting bagi kehidupan kita. Karena sering berada di rumah saja, itu kadang membuat kita melakukan kegiatan seperti rebahan aja atau malas gerak karena waktunya cukup lama nih karena kita tidak melakukan kegiatan apa-apa, sehingga waktu majernya kita itu lebih lama. Nah, dalam hal ini kita harus bijak untuk mengatur waktu kita. Jadi kita harus membuat planning atau perencanaan untuk mengisi waktu-waktu yang kita gunakan untuk rebahan lebih lama itu menjadi sedikit. Jadi misalkan rebahannya seharinya itu belas-belasan jam, kita kurangin menjadi beberapa jam, yang mana waktu potongan rebahan itu kita lakukan untuk melakukan sesuatu yang positif. Dan juga selain itu kita juga harus memberi jeda atau istirahat nih. Jadi ketika kita misalkan merencanakan atau membuat planning untuk kegiatan kita hari ini, berilah waktu kita juga untuk istirahat. Jadi rebahannya ada, terus kita melakukan kegiatan atau planning yang kita sudah siapkan itu berjalan. Nah, jadi waktu kita itu tidak terbuang dengan sia-sia. 3. Yaitu fokus pada tujuan. Nah, ketika kita ingin melakukan sesuatu atau aktivitas itu kan pasti kita harus memiliki suatu tujuan. Walaupun tujuannya itu masih ambang, belum pasti atau banyak, setidaknya kita harus memiliki tujuan. Nah, jadi ketika misalkan nih kita ingin membuat kue, nah setelah selesai membuat kue kita juga butuh catatan setelah selesai membuat kue. Jadi maksudnya catatan keberhasilan ini gunanya supaya kita bisa memperbaiki atau bisa mengetahui apakah tujuan yang kita capai itu telah berhasil atau memiliki kekurangan-kekurangan. Jadi misalkan ketika kita sudah membuat kue, tujuannya kan untuk melatih kemampuan kita dalam membuat kue.
Jadi setelah kita membuat kue, kita bikin nih catatan apa-apa misalkan yang kurang atau misalkan rasanya atau bahan-bahannya perlu ditambahkan. Nah, itu dibuat dalam catatan keberhasilan. Jadi outputnya kita tahu nih berapa persentasi atau berhasil tidaknya kita mewujudkan tujuan tersebut. Yang keempat, supaya kita menjadi milenial produktif, yaitu cari wadah untuk kembangkan skill. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini sudah menunjukkan bahwa kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0 atau 4.0, di mana di era ini kita disuruh atau memaksakan diri kita hidup kepada teknologi yang baru. Nah, selain itu, kemajuan dari teknologi ini bisa memberikan kita keleluasaan atau bebas supaya kita itu bisa mengembangkan skill kita. Nah, dan juga dengan kemajuan teknologi ini menunjukkan bahwa kita itu tidak mesti belajar di sekolah atau secara offline tatap muka, tetapi juga bisa belajar secara online atau daring. Salah satunya nih, supaya kita bisa mengembangkan skill kita bisa ikut grup atau diskusi atau webinar yang mana itu berhubungan dengan skill kita. Misalkan kita mempunyai skill atau keahlian editing video atau desain grafis, nah kita itu bisa ikut grup atau webinar yang membahas masalah tersebut. Atau misalkan kita ahli dalam hal surat menyurat atau mau belajar masalah LPJ, karya tulis, bisa bergabung di grup karya tulis ilmiah. Yang kelima, supaya kita menjadi milenial yang produktif, kita harus disiplin dan konsisten. Jadi selama pandemi COVID-19 ini kan sebagian orang banyak bermalas-malasan di rumah aja atau berleha-leha. Jadi kita harus pikirkan, janganlah kita seperti itu. Kita juga harus memikirkan bahwa waktu terus berjalan. Kita janganlah menyia-nyiakan waktu kita tersebut, tetapi kita harus membiasakan diri kita untuk tetap disiplin dan konsisten melakukan sesuatu aktivitas yang mana itu bisa dijadikan tempat kita melakukan sesuatu hal yang bermanfaat atau bahkan dapat mengembangkan skill kita. Jadi misalkan kita membuat sesuatu walaupun itu hal atau dampaknya kecil bagi kita, tetapi kita tetap konsisten menjalankannya, itu lebih baik daripada kita tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, walaupun hal itu kecil, kita harus disiplin setiap harinya dan membiasakan diri kita. Kita yakinkan dulu diri kita bahwa kita harus melakukan itu secara disiplin dan konsisten agar dampaknya juga terasa bagi kita walaupun itu kecil. Nah, itu 5 tips supaya kita menjadi milenial yang produktif yang dapat Yunda sampaikan. Jadi apabila kawan-kawan atau dinda-dinda, kanda-kanda yang belum paham terhadap materi tersebut, bisa hubungi kontak person yang ada di bawah ini. Dan juga semoga kita bisa menjalankan 5 tips tersebut untuk menjadikan kita para milenial yang produktif. Salah hilap mohon maaf. Salam hijau hitam, yakin usaha sampai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.